Perkenalkan, nama saya Yuwanita Tiarasari, NIM 18 20 10 10 10 59. Saya Arina Hafian Irhami, NIM 18 20 10 10 10 41. Perkenalkan, nama saya Yumna Ruda Hanifah, NIM 18 20 10 10 87. Perkenalkan, nama saya Linda Setafeani, NIM 18 20 10 101 101. Perkenalkan, nama saya Amara Rona Andadari, NIM 18 20 10 10 11 19. Pembakaran maling di Desa Rabesen, Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan, Madura pada hari Selasa. Pada 5 Oktober 2021, sebuah video viral berdurasi 60 detik yang diunggah oleh akun Instagram @infomdr memperlihatkan seorang terduga kasus pencurian motor dibakar beserta motornya di tengah sawah oleh warga di Desa Duok Buter, Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Kasus ini juga mendapat perhatian dari media lokal maupun nasional seperti TV One, Kompas TV, dan juga Detik.com. Bagaimana kasus ini bisa terjadi? Apa penyebabnya? Siapa korban dan pelakunya? Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Kronologi terjadinya pembakaran terduga maling motor di Bangkalan, Madura dijelaskan oleh Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Sigit Nursio bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021 pukul 2 dini hari saat warga melakukan ronda, mereka melihat dua orang terduga pelaku curanmor memasuki kampung dengan motor yang dimatikan dan dituntun. Kemudian dua orang tersebut diberhentikan oleh warga. Saat diberikan pertanyaan, keduanya menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Tak lama setelah itu, dua orang tersebut mencoba kabur, namun satu tertangkap oleh warga. Saat tertangkap oleh warga, warga menemukan terdapat kunci T dan celurit di dalam motornya. Kemudian warga membawanya kepada kepala desa, namun tidak ada respon. Akibat banyaknya aksi pencurian akhir-akhir ini menyebabkan warga merasa geram. Pria yang ditangkap tadi ditali dengan motornya dan dibawa ke tengah sawah. Pada pukul 6, warga melakukan pembakaran terhadap terduga pelaku tersebut. Kemudian pada 6 Oktober 2021, AKP Sigit Nursio menjelaskan bahwa korban pembakaran sudah ditemukan, yaitu berinisial R, usia 50 tahun. Belum ada bukti-bukti kuat bahwa korban pembakaran tersebut merupakan pelaku curanmor. Dan sampai saat ini polisi belum menerima laporan kehilangan motor di desa tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran hak yang terjadi pada kasus kali ini. Kelompok kami mengelompokkan dua jenis pelanggaran hak. Yang pertama yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka pembakaran terhadap terduga maling motor. Lalu yang kedua, pelanggaran yang dilakukan oleh maling motor terhadap korban pencurian apabila kasus ini terkonfirmasi. Lalu saya akan membahas mengenai poin yang pertama. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pembunuhan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat. Lalu, untuk rincian pelanggaran hak lainnya, saya akan mengkaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Yang pertama, yaitu menurut pasal 28C terjadi pelanggaran hak individu untuk memperjuangkan haknya secara kolektif. Lalu, menurut pasal 28D, terdapat pelanggaran atas hak untuk mendapat penjaminan, perlindungan, dan juga kepastian hukum. Lalu, menurut pasal 28G terdapat pelanggaran terhadap hak seseorang untuk mendapat perlindungan diri, rasa aman, dan juga hak untuk terhindar dari penganiayaan dan juga tindakan yang menjatuhkan martabat manusia. Lalu, menurut pasal 28I terdapat pelanggaran terhadap hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan juga hak untuk tidak dilakukan secara diskriminatif. Lalu, peraturan perundang-undangan lainnya yaitu terkait Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yaitu pelanggaran terhadap hak seseorang untuk mendapat penasihat hukum dalam menyelesaikan masalahnya. Poin yang kedua mengenai pelanggaran terhadap pencurian motor, di mana apabila terbukti mencuri, maka pelaku pembakaran telah melanggar KUHP dalam pasal 50 hingga 68. Yang pertama, hak untuk mendapatkan pemeriksaan serta pengadilan yang cepat, di mana pengaturan ini ditujukan untuk peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan juga dengan biaya yang ringan atau speedy trial. Yang kedua, hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim sehingga seorang tersangka atau terdakwa harus dijamin keamanannya dalam proses pemeriksaan. Yang ketiga, hak untuk didampingi penasehat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Yang keempat, hak diberikan penasehat hukum oleh negara secara cuma-cuma untuk mendampingi tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan. Yang kelima, hak untuk berkomunikasi dengan penasehat hukum. Yang keenam, hak mengajukan saksi atau ahli. Yang ketujuh, hak atas tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi.
Pencegahan terhadap main hakim sendiri dapat dilakukan oleh pemerintah melalui pendidikan formal ataupun pendidikan karakter. Pendidikan formal dapat dilakukan secara sosialisasi di sekolah-sekolah mengenai akibat yang terjadi jika melakukan tindakan kekerasan, dan juga bisa bekerja sama dengan kepala sekolah ataupun guru untuk membentuk karakter siswa yang sadar akan hukum. Pendidikan karakter dapat dilakukan secara formal ataupun informal. Formal dapat dilakukan di sekolah ataupun perkuliahan, dan informal dapat dilakukan di keluarga. Sebagai mahasiswa, kita juga dapat berperan aktif untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri. Yang pertama dengan cara sosialisasi mengenai tindakan apa yang bisa kita lakukan jika kita menemukan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan. Kita juga bisa membentuk komunitas sadar hukum, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ancaman ataupun kerugian yang didapatkan, dan yang terakhir adalah melakukan sosialisasi ajakan kepada masyarakat untuk menghindari tindakan main hakim sendiri. Penanggulangan tindakan main hakim sendiri dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, meliputi kepolisian yang melakukan penyelidikan, kejaksaan yang melakukan penuntutan, dan hakim yang memutuskan hukuman bagi pelaku. Aparat kepolisian juga dapat melakukan patroli secara berkala, melakukan evaluasi terhadap sistem keamanan yang berlaku sehingga tidak terulang kembali kejadian seperti ini, dan juga mahasiswa juga dapat mengawasi kasus ini hingga pelaku itu diadili. Dari kasus yang telah dibahas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perbuatan main hakim sendiri dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan serta kerugian bagi korban, pelaku, dan juga masyarakat setempat. Dan dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah memprovokasi dan terprovokasi akan suatu permasalahan, agar tercipta lingkungan yang aman, nyaman, tentram, dan hak asasi masyarakat dapat terlindungi. Sekian pemaparan yang telah kami sampaikan. Terima kasih.